hari ini kita akan membahas apa? Hari ini kita akan membahas tentang isu-isu kontemporer. Nah, apa itu isu-isu kontemporer? Nah, isu-isu kontemporer adalah isu atau masalah yang ada di zaman sekarang atau masalah yang sedang trending topik pada saat ini. Nah, biasanya isu-isu tersebut adalah ada isu tentang korupsi, narkoba, juga tentang terorisme, tentang money laundering, dan tentang berita-berita hoax atau kejahatan cybercrime. Nah, oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi isu-isu atau masalah-masalah tersebut. Nah, ada beberapa tahap yang harus kita mengerti tentang bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Oke, kita simak video selanjutnya. Oke, dalam memecahkan masalah kita perlu beberapa langkah. Nah, saya akan menjelaskan 6 langkah untuk kita memecahkan masalah. Apa saja 6 langkah itu? Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua adalah menemukan akar penyebab masalah itu sendiri. Kemudian mengembangkan alternatif solusi. Dan yang keempat adalah memilih solusi terbaik. Yang kelima adalah mengimplementasikan solusi tersebut. Dan yang terakhir adalah memantau implementasi solusi tersebut. Nah, oke, kita akan bahas satu-satu tentang langkah-langkah tersebut. Ya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan tahapan di mana masalah secara jelas didefinisikan sehingga dapat dibedakan secara jelas antara masalah dan bukan masalah atau isu atau rumor. Ya, identifikasi masalah juga bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan 4W/1H, what, when, where, who. Yang kedua, mengidentifikasi masalah dengan menggunakan SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Yang ketiga, menggunakan metrik USG, kemendesakan, urgency, kegawatan, seriousness, dan yang ketiga, pertumbuhan masalah, growth. Nah, itu tadi identifikasi masalah dengan caranya. Ya, langkah selanjutnya adalah akar permasalahan. Analisis akar permasalahan adalah teknik yang sering digunakan untuk membantu orang menjawab pertanyaan mengapa sampai terjadi permasalahan terjadi di tempat kerja. Analisis akar permasalahan dirancang dengan tujuan untuk mengidentifikasi asal muasal masalah tersebut, menggunakan serangkaian langkah tertentu sehingga mendorong untuk menggali lebih dalam lagi pada tiap tingkat sebab dan akibat. Nah, langkah selanjutnya adalah mengembangkan alternatif solusi. Nah, ada beberapa cara untuk mengembangkan alternatif solusi. Yang pertama, alternatif solusi sendiri dari beberapa rumusan yang dapat dijadikan sebagai solusi bagi permasalahan yang tengah dihadapi. Kemudian, sumber ide gagasan solusi bisa datang dari siapa saja, harus dibatasi atau dinilai. Kemudian dilakukan evaluasi untuk menilai tingkat efektivitas setiap alternatif. Selanjutnya, hasilnya adalah alternatif solusi yang sudah dievaluasi. Kemudian akan dipilih yang terbaik. Ya, yang terakhir adalah memilih solusi terbaik. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika membuat pilihan atau memilih solusi yang optimal. Yang pertama, hindarkan bias atau subjektif, sehingga solusi alternatif yang dihasilkan optimal dan cocok dengan permasalahan yang ada. Kedua, solusi terpilih harus sejalan dengan visi dan misi serta kebijakan yang telah digariskan oleh organisasi. Yang ketiga, hasil pemilihan alternatif solusi harus dapat diimplementasikan. Yang keempat, pertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Yang kelima, membuat kriteria atau sasaran untuk menjembatani kesenjangan antara keinginan yang ideal dengan sumber daya yang terbatas. Yang keenam, mempelajari solusi alternatif yang telah dibuktikan berhasil. Nah, itu tadi penjelasan tentang isu-isu kontemporer dan bagaimana kita memecahkan suatu masalah dengan cara dan langkah-langkah yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, selamat menyaksikan videonya. Terima kasih.